Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Pramuka. Salam. Jumpa lagi dengan saya, Rian Febrianto, sebagai host dalam meeting room pada siang hari ini. Dimana sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan CV dari kedua pemateri kita ataupun narasumber kita. Di mana kedua-dua ini luar biasa pengabdiannya terhadap Pramuka. Ya, untuk yang pertama adalah Kak Bambang Hermansyah, Esos MIP, tempat tanggal lahir Pemangkat 12 Mei 1988, jenis kelaminnya laki-laki, pasti. Alamat Jalan Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pekerjaan, tenaga ahli DPD RI. Kedua, tenaga ahli Sekjen MPR RI. Nah, untuk status menikah. Keluarga, nama istrinya Herlina SHI, orang tua Bapak Kartibi dan Ibu Wasina. Untuk pendidikan, beliau menghabiskan masa-masa pendidikan dari SD sampai ke SMA itu di Kalimantan Barat, yaitu dari SD 1 Selakau, SMP Negeri 1 Selakau, SMA Negeri 3 Singkawang, dan untuk mengenyam pendidikan S1 di Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura, program studinya Administrasi Negara. Beliau juga lanjut di Universitas Indonesia mengambil S2 dengan program studi Pasca Sarjana Ilmu Politik. Nah, untuk pengalaman organisasi nanti kita dengar bersama langsung dari narasumber kita. Dan yang kedua, narasumbernya nama Siti Fatimah Esos. Nah, kita melihat daripada nama yang pasti wanita. Tempat tanggal lahir Sanggau 21 Februari 1989. Agama Islam. Alamat Jalan Dr. Surono, Sanggau, Kapuas. Pekerjaan staf bidang logistik dan administrasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Sanggau. Di mana status belum nikah. Nama ayahnya Camsi Sahibul, nama ibu Syarifah Martasiah. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke, pada teman-teman sekalian, kakak-kakak yang menyaksikan channel ini, pada kesempatan ini materi ataupun tema yang kita angkat adalah dunia kerja purna, Dewan Kerja. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, bahkan pernah berorganisasi di dalamnya, yaitu Dewan Kerja, di mana ada Dewan Kerja ranting, Dewan Kerja cabang, daerah maupun nasional. Nah, di mana untuk pramuka sendiri itu nanti untuk materi-materi ataupun kisah-kisah dari dunia kerja dan purna Dewan Kerja ini nanti pada pemateri kita yang akan menyampaikannya. Dewasa ini pramuka sangatlah sering dipandang sebelah mata. Kita kalah akan adanya teknologi yang makin berkembang. Tapi saya harapkan dari generasi muda, mari kita sesama berjuang untuk meningkatkan kembali kepramukaan yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Oke, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama, Kak Bambang. Halo Kak Bambang. Halo Kak Siti. Ya. Nah, konten di sini kita harapkan ada aturannya dalam pada rapat atau meeting ini, di mana kita tidak ada
unsur penghinaan, unsur sara, dan juga lain-lainnya yang hal-hal negatif. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke narasumber kita pertama, Kak Bambang. Saya kasih waktu untuk Kak Bambang dulu, perkenalkan diri dulu Kakak secara pribadi, sehingga teman-teman bisa mendengarkan langsung nama dari Kakak sendiri. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kakak-kakak semuanya yang hadir di room ini maupun nanti di channel-channel yang lain seperti YouTube dan Facebook. Perkenalkan, nama saya adalah Bambang Hermansyah. Mungkin nama lengkap atau panggilannya itu dipanggil teman-teman adalah Baher. Baher itu panjangan dari Bambang Hermansyah. Nah, dan juga ada yang bilang Bahar itu kepanjangan dari nama istri saya juga, yaitu Bambang dan Herlina begitu. Nah, makanya disebut dengan Bahar juga. Tapi itu ada perkenalan singkat kita. Nah, berkaitan dengan pramuka, saya dulu aktif di pramuka itu sejak SD. Saya SD itu usia 5 tahun. Saya kelahiran 88, dan kemudian lanjut di SMP, kemudian lanjut SMA, lanjut S1, dan juga lanjut S2. Baru selesai itu tahun 2011. Saya selesai S2 itu 2013, jadi menjelang 2 tahun saya selesai S2 itu saya off di pramuka karena ingin fokus di kuliah, terutama tesis, karena tesis saya mengambil di lokasinya di Kalimantan Barat, tepatnya di Temajuk di Kabupaten Sambas. Jadi bolak-balik pada waktu itu sehingga tidak bisa membagi waktu, dan akhirnya saya putuskan off dari pramuka. Namun tidak, jiwanya masih tetap pramuka tentunya. Buktinya pada hari ini kalian pakaian pramuka lengkap mengingatkan kita bersama-sama bahwa nilai-nilai itu masih terus ada. Nah, saya kira mungkin itu gambaran singkat pramuka saya. Oh ya, saya pernah di Dewan Kerja, pernah ketua Pradana Putra di SMA 3 Singkawang. Kemudian saya pernah wakil ketua Dewan Racana ya di Pramuka Untan. Kemudian juga saya pernah ketua DKD tahun 2008-2010. Kemudian pernah menjadi ketua bidang di Dewan Kerja Nasional. Nah, itu mungkin bukan jabatan ya, pengabdian singkat lah selama jadi pramuka sampai tahun 2011. Dan saya atas nama pribadi dan juga teman-teman Dewan Kerja Daerah tentu mengucapkan berbela-sungkawa yang mendalam atas meninggalnya ayahanda atau kakak kami tercinta, yaitu Kak Suryadi, yang mana beliau adalah salah satu tokoh pramuka tidak hanya di Kalbar tetapi juga saya rasa di nasional. Dan semasa beliau juga kami, Kak Rian, Kak Siti menjadi asuhan atau anak didik beliau di dalam Dewan Kerja Daerah. Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan tentunya. Mungkin itu Karian, salam perkenalan di awal. Oke, kita lanjut ke Kak Siti. Nah, sama seperti Kak Bambang tadi, ya bisa diceritakan juga sejak kapan kakak gabung di pramuka ini. Ya, samalah dengan Kak Bambang tadi. Silakan Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suara saya, Kak Rian? Alhamdulillah bisa. Terima kasih Kak Bambang dan Rian sebagai host sudah memfasilitasi kita untuk bertemu bertatap muka di sini. Sebelumnya masih dalam suasana Idul Fitri 1 Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hanya bisa bertemu bertatap muka melalui media-media seperti ini, alhamdulillah, untuk memberi kita kesempatan untuk meminta maaf meskipun dari jauh karena memang tidak bisa bertatap muka. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga Kak Bambang, Kak Rian, yang memang sudah lama kita tidak face to face bertemu ya.
Jadi semoga Kak Bambang dan beserta keluarga, Kak Rian juga beserta keluarga selalu sehat, selalu dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebenarnya saya tidak banyak prolog untuk pembuka seperti Kak Bambang. Saya rasa saya memang bertemu beliau secara ini di Pramuka. Jadi 2008 itu saya rasa awal pertama saya di dalam organisasi yang memang notabene Dewan Kerja itu organisasi yang dulunya pada masanya memang populer lah menurut saya. Jadi awal mulanya saya bergabung pada 2008 dan waktu itu memang lagi mungkin suasana karena memang baru semangatnya, jadi ya sudahlah. Ketika direkrut juga dari rekomendasi dari kuartir cabang Sanggau juga, jadi alhamdulillah saya bergabung, dipercayai oleh karena PAW waktu itu ya, jadi saya langsung bergabung. Kalau nggak salah saya Kak Rian, Kak Bambang sebagai 01-nya, kemudian teman-teman yang lain. Jadi sambilan lah waktu itu, sambilan selain aktivitas kuliah, studi segala macam, karena memang dari SD, SMP juga hanya mengenal pramuka, hanya sekedar ya siaga, penggalang, penegak dan sebagainya. Kemudian setelah hijrah ke ibu kota Kalimantan Barat, saya dipertemukan dengan kakak-kakak. Jadi ya mungkin dari situ awal pengalaman saya, dan selanjutnya nanti mungkin akan dibahas oleh Kak Rian sebagai host. Jadi itu awal jatuh saya sih. Karena kenapa saya terangkan kenapa saya jatuh cinta, karena memang nanti kita bahas selanjutnya ya Kak Rian. Jadi hanya itu dari saya untuk permulaan ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Rian sebagai hostnya. Oke, terima kasih Kak Siti. Nah, mendengarkan daripada Kak Siti tadi, jatuh cinta terhadap pramuka, kan? Ya. Jadi inti pertanyaan saya adalah kenapa bisa pramuka menjadi pilihan kakak-kakak? Sebenarnya kita masih banyak organisasi-organisasi lain juga yang kita percaya organisasi lain juga sangat-sangat bagus. Nah, tapi kenapa kakak juga memilih pramuka? Silakan untuk Kak Bambang terlebih dahulu. Oke, makasih Kak Rian. Kenapa memilih pramuka pada waktu itu? Kalau kan karena saya masuknya dari SD ya, mungkin pilihan itu datang dari SD dan akhirnya membentuk dan terkristalisasi sampai sudah dewasa atau sudah besar ya. Nah, pada waktu SD itu kan kita maunya happy, kemudian senang-senang dan bermain ya. Nah, itu mungkin awalnya. Namun ketika beranjak remaja, SMP dan SMA, itu tentu dunia kita kan tidak lagi bermain-main ya. Nah, suka atau senangnya itu karena memberikan kita bisa uh, mengaktualisasikan diri kita. Misalnya bagi yang bisa memimpin itu ada wadahnya, misalnya ketua pradana. Kemudian bagi yang suka berkemah itu ada tempatnya. Kemudian ada yang suka menjelajah, itu juga ada wadahnya. Jadi intinya pada waktu remaja itu kan kita suka tantangan ya. Nah, mungkin itu juga. Jadi artinya bakat atau talenta kita itu bisa diwadahi di dalam gerakan pramuka gitu lah. Nah, apalagi di situ juga banyak teman-teman, kemudian banyak kakak-kakak yang lainnya. Jadi kita bisa bersilaturahmi, bisa berkomunikasi, dan intinya adalah bisa mengembangkan diri kita di situ. Jadi hingga pada saat ini pun apa yang didapat dari gerakan pramuka akhirnya terbawa di dunia kerja kita gitu loh. Nah, misalnya bagi yang suka bermusyawarah di pramukaan kita sudah diajarkan begitu. Nah, kemudian apalagi dunia kerja saya pribadi
itu kan tidak terikat oleh waktu ya. Kadang pernah kita rapat sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, dan di pramuka itu kan kita sudah terbiasa sekali gitu loh. Nah, bahkan kita sampai subuh baru bisa tidur, kemudian bahkan ada yang nggak tidur sampai sampai selesainya acara gitu kan. Jadi akhirnya itu wah, jadi ketika kita kerja jadi ingat, wah pramuka juga dulu kita begini. Mungkin ketika masuk ke dunia kerja kita tidak apa ya, tidak kaget lagi gitu loh, tidak sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya rasa pramuka memberikan nilai tersendiri dari ke dunia kerja yang saya alami secara pribadi pada saat ini. Nah, jadi jatuh cinta pertama kali itu ya ketika SD, kemudian tambah cinta lagi itu ketika remaja, kemudian sampai kuliah atau dewasa pada saat itu. Mungkin itu kali kalian secara singkatnya. Sampai kapan kakak mau aktif di pramuka untuk Kak Bambang? Saya 2011 kalian. Saya di DKN, saya memutuskan untuk off di pramuka itu 2011, dan sampai sekarang apa ya, masih rindu. Kadang walaupun 2011 saya udah selesai bukan udah selesai, tetapi tidak aktif di pramuka itu. Kegiatan-kegiatan misalnya jambore di Jakarta, di Cibubur, itu saya datang walaupun tidak pakai seragam pramuka, tapi masih berkenalan atau masih masih hangout atau gumpul-gumpul sama kakak-kakak dewan kerja atau kakak-kakak senior yang ada di Cibubur. Ataupun bahkan kegiatan kecil misalnya di SD saya temui ketika saya jalan, itu saya berhenti, saya datang saja ke sekolahnya, foto-foto dan lain sebagainya, udah kemudian saya jalan lagi gitu aja mengobati rindu. Jadi saya rasa purna dewan kerja itu ada, tetapi purna pramuka itu tidak akan pernah ada. Mungkin begitu ya kalian. Jiwanya tetap pramuka Kak ya. Siap. Ya, lanjut ke Kak Siti Fatimah. Iya, sama Kak, pertanyaan Kak. Kenapa sih Kak pramuka jadi pilihan? Di awalnya saya sudah bilang saya jatuh cinta. Ini santai aja kan ya Kak ya? Santai aja Kak Bambang ya. Nah, ini sebenarnya tadi dari awal saya sudah bilang ada yang ibaratkan kata almarhum saya mengutip dari bahasanya almarhum yang B.J. Habibie yang mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan itu harus dengan cinta. Jadi pertama dulu SD saya kan suka ikut kalau udah sore itu suka yang ada pramuka. Jadi saya ngelihat ada salah satu pembina pramuka waktu siaga yang mungkin cakep, ganteng, berwibawa gitu menurut saya. Jadi saya nongkrong lah ya kan, kemudian itu kenapa sih tepuk tangan kemudian main-main yang namanya anak-anak tadi kata Kak Bambang katakan kita karena kita memang ya suka main gitu, suka yang tepuk tangan, suka apa segala macam. Kemudian kita kan nggak suka yang di kelas terus kemudian apa, jadi ya sudah sore-sore ada ekskul pramuka di depan pas sekolah di depan SD saya. Kemudian ya sudah, mungkin pertamanya jatuh cintanya ya udah enak santai-santai aja, tepuk-tepuk tangan kemudian main-main. Itu sebagai naluri sebagai anak-anak yang pada masa itu ya sudahlah, saya pengen gabung nanti nih kalau sekolah saya gabung aja. Jadi dari situ awalnya, kemudian siaga, kemudian saya tahu dengan bagaimana mekanisme siaga kemudian ke penggalang penegak dan sebagainya. Ya sudah, saya sempat vakum juga nggak pernah vakum karena waktu SMP juga masih tetap aktif, kemudian waktu di usia penegak pun juga aktif. Ya memang dipertemukan selalu gitu. Kemudian kuliah tadi saya sampaikan waktu kuliah saya pikir tidak akan berlanjut lagi karena memang waktu penegak saya sempat bergabung di Dewan Kerja Cabang Kabupaten Sanggau. Jadi memang tidak ada kontribusi yang terlalu mencolok, yang terlalu apa yang saya rasakan, karena memang dulu ya udah main comot aja, ini kamu jadi 02 ya, kamu ini ya udah sekedar legalitas saja untuk mungkin SK segala macam. Tapi di situ saya memang mendapatkan salah satu oh begini loh gitu. Mungkin orang-orangnya terlebih dahulu, mungkin saya lihat mereka lebih
open, lebih apa ya, dengan kita, apalagi masa-masa memang transisi usia kita pada saat itu memang ada banyak masalah atau segala macam, yang namanya remaja, menginjak remaja gitu kan. Mungkin pilihan itu yang mungkin pernah saya tulis di skripsi saya di ujian akhir kuliah. Memang itu jadi solusi akhir menurut saya pada saat itu, solusi akhir bahwa nggak ada lain nih organisasi lain yang mungkin banyak organisasi lain yang memang bisa membuat kita enjoy, tapi pada saat itu memang apa yang saya rasakan memang teman-teman pramuka yang oh iya ya, kita mungkin begini, mungkin ada solusi begini, saya ngerasa bahwa ya sudah gitu, mungkin ya jatuh cintanya tadi di situ, jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang begitu itu sih kalau administrasi segala macam ilmu yang lain kesininya saya dapat kesininya. Jadi apa ya yang saya rasakan, oh ternyata yang dulunya saya hanya sekedar main-main, hanya jatuh cinta biasa, kemudian sekarang saya baru dapat merasakan hasilnya gitu. Seperti itu Kak Ian dari saya. Wow, mantap penjelasan dari kakak-kakak. Oh iya Kak, kakak-kakak ini merupakan purna Dewan Kerja. Bisakah kakak jelaskan? Ini saya serahkan antara dua, mau kakak Bambang atau Kak Siti yang menjelaskannya di sini. Apa sih itu Dewan Kerja Kak? Mungkin nanti yang akan menyaksikan acara ini akan apa ya Dewan Kerja ya? Masih belum paham. Ada juga mungkin ada yang paham apa itu Dewan Kerja. Dan ngapain sih di Dewan Kerja? Ya, silakan Kak Bambang ataupun Kak Siti. Kak Bambang dulu kan. Kak Bambang. Okay. Ya, Kak Bambang, silakan Kak. Oke lah, yang tua ngalah lah ya. Iya. Jadi Dewan Kerja itu Dewan Kerja terdiri dari berbagai macam tingkatan, dari mulai ranting itu tingkat kecamatan, kemudian ada tingkat cabang itu kabupaten, kemudian daerah itu tingkat provinsi, dan nasional itu tingkat nasional. Nah, Dewan Kerja ini adalah wadah pengembangan dan kaderisasi kepemimpinan yang ada di dalam kuartir sebenarnya. Itu boleh kata singkat katanya adalah dari, oleh, dan untuk peserta didik itu di bawah bimbingan orang dewasa. Jadi begitu. Jadi itu terdiri dari penegak dan pandega. Jadi usia, kalau usia sekolah itu dari SMA sampai perguruan tinggi, itu masih tergolong dari usia peserta didik. Dalam hal ini adalah masuk dalam Dewan Kerja. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sangat spesial sebenarnya di dalam pendidikan pramuka, karena anak-anak muda, kalau kita bicara zaman 4.0 kemudian 5.0 itu sebenarnya sudah diterapkan oleh pramuka, memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk tampil, mengembangkan dirinya, itu baik di hadapan masyarakat maupun terhadap lingkungannya. Jadi ketika bicara generasi milenial pada saat ini untuk tampil di depan, lebih mengutamakan anak-anak milenial karena dia yang mempunyai masa depan akan datang, itu sebenarnya sudah diterapkan dalam pramuka. Nah, ini ada satu yang unik. Saya rasa tidak ada organisasi lain, saya belum melihat organisasi lain itu mempunyai basic kaderisasi yang cukup cukup bagus dalam pengelompokan usia, dan diberikan kesempatan kepada anak-anak muda, namun tetap di bawah bimbingan orang dewasa. Itu uniknya. Nah, ngapain aja di Dewan Kerja? Itu tadi, kita diberikan kesempatan untuk mengelola berbagai macam kegiatan, kita diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri kita, kemudian kita diberikan kesempatan juga untuk belajar bermusyawarah, kemudian belajar memimpin, kemudian belajar bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua kepada kita, dan itu tentu memberikan pendidikan karakter yang saya rasa sangat-sangat membekas, bahkan sampai hari ini pada diri saya pribadi ya. Mungkin itu Kak singkatnya. Iya. Kak Siti, kalau ada yang ingin kakak tambahkan, silakan.
Terima kasih, itu seperti yang seperti digambar yang dijelaskan oleh Kak Bambang tadi, bahwa memang di organisasi pramuka, tepatnya di Dewan Kerja, memang ada satu kemasan, saya sih bahasa saya itu produk yang sudah dikemas begitu rapi, karena kita memang ada di dalam undang-undangnya, karena memang kita sudah ada PPDK-nya juga, kemudian diatur di dalam undang-undang kepramukaan tahun 2014 kalau nggak salah saya. Kak Rian bisa mendengar suara saya ya? Soalnya barusan ada itu. Bisa Ya. dengar Kak Rian? Iya. Bisa. Jadi memang saya rasa memang Dewan Kerja Kepramukaan sendiri, penegak itu sendiri memang sudah diklasifikasikan untuk langsung bertatanan organisasi begitu. Jadi memang ada dinamikanya, dinamika yang memang sudah kita rasakan ada dampaknya gitu, ada dampak positifnya, baik dari sudah diatur dalam PPDK, kemudian diatur dalam Undang-Undang Kepramukaan juga. Jadi memang disitulah letak bagaimana kita mampu memecahkan suatu masalah, baik dari segi memang juga sudah dibimbing langsung oleh orang dewasa, karena memang usia Dewan Kerja itu kan kata teman-teman memang masih anak-anak. Kenapa masih anak-anak? Karena memang sudah diatur dalam PPDK, ada usianya sampai sekian sampai sekian, kemudian ini segala macam. Jadi artinya saya sih tidak merasa bahwa saya sudah tua ya, karena memang sudah keluar dari aturan PPDK di usia 25, saya ngerasa saya masih muda aja. Jadi karena memang di dalam Undang-Undang Kepemudaan, saya nggak tahu sih sekarang, mungkin Kak Bambang tahu usia kepemudaan itu 35 ya Kak Bambang. Semoga saya sih merasa masih anak-anak aja sih gitu. Jadi seperti itu. Jadi Dewan Kerja itu memang suatu produk, bagi saya pribadi suatu produk yang sudah dikemas begitu rapi, untuk kita memang berkarya di situ, menguji mental di situ, kemudian menguji kesabaran juga di situ. Saya rasa seperti itu. Jadi nggak salah sih kalau seandainya sekali lagi kita bertiga khususnya hari ini dan yang mendengarkan, ya saya jatuh cinta sih dengan pramuka, itu aja. Terima kasih Kak Rian. Nah, itu semua sudah di Dewan Kerjanya. Ini yang biasa menjadi motivasi daripada kakak-kakak atau adik-adik kita. Kakak berdua udah kemana saja sih? Nah, kadang-kadang kita pramuka pasti tuh ada kegiatan nasional, internasional. Nah, kakak-kakak udah pada kemana sih? Silakan nggak? Dari Kak Bambang dulu, silakan. Harusnya kasih dulu nih, kalau jalan-jalan kan anak muda tuh sukanya. Oh, kakaknya jangan suka merendahkan diri Kak. Kakak duluan lah. Oke lah, kalau bicara kemana saja, alhamdulillah ya sudah kemana-mana ya kita ya, Rian dan Kak Siti. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Gerakan Pramuka dan kakak-kakak pelatih, kemudian kakak-kakak yang ikut serta dalam pengembangan diri kami dari mulai SD, SMP, kemudian SMA sampai perguruan tinggi. Tentunya kami ada pada saat ini tentu tidak terlepas dari sumbangsi dan peran dari kakak yang pernah bersama-sama kami di Gerakan Pramuka. Kalau pernah kemana aja, alhamdulillah. Yang belum pernah itu ke Papua ya. Saya beberapa kali mau ke Papua itu, baik dari kegiatan pramuka maupun di luar kegiatan pramuka, saya selalu ada halangannya begitu. Nah, kalau Jakarta paling sering ya, kemudian ke Kendari pernah, Gorontalo pernah, kemudian kemana lagi ya, Jawa Barat, Jawa alhamdulillah sudah semuanya, kemudian ke Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara pernah, kemudian ke Aceh pernah, kemudian ke mana lagi ya, wilayah timur, Gorontalo, Makassar pernah, dan ya itu tadi Papua alhamdulillah yang belum pernah. Nah, perjalanan paling jauh itu kan saya waktu itu ikut Raimuna Dunia, transitnya di Thailand dan sampai ke negerinya
orang tuanya Obama di Kenya pada waktu itu pada tahun 2010. Saya ke sana, dan Pramuka juga pernah sesama anggota DKN kita pernah ke Singapura waktu itu, dari Batam nyebrang ke Singapura. Mungkin itu aja kali kalian kemana-mananya. Terima kasih sekali lagi buat gerakan Pramuka. Ya, selanjutnya Kak Siti. Silakan Kak Siti. Menarik nih kalau bicara kemana aja udah pernah dari Dewan Kerja Pramuka. Saya sempat tuh waktu masih kuliah, jadi saya sempat digelar sama dosen kami juga, mungkin dosen Kak Bambang, Ibu Nur Aini Hanum. Beliau adalah dosen favorit saya. Beliau sempat suka menggelar saya itu, ini anak pemerintah nih. Kenapa anak pemerintah? Karena memang kemana-mana saya selalu tanya, kemana lagi Siti atau kemana lagi? Padahal paling sekitaran Singkawang atau di dalam provinsi aja, tapi beliau selalu bilang ini anak pemerintah nih, kalau nggak anak pemerintah dari mana datang duitnya ya Siti? Karena memang saya waktu kuliah ada usaha karya, jadi sedikit cerita karena memang tukang penjual kue-kue di kampus itu kan, saya memang saya ingin merasakan gimana sih kuliah sekalian berorganisasi dan juga memang berusaha sendiri seperti itu. Jadi memang tidak ada jalan untuk saya untuk terbang kemana-mana. Jadi kalau ditanyain kemana aja, Jakarta memang paling sering Jakarta. Kemudian daerah Jawa saya rasa alhamdulillah sudah. Kemudian Sumatera, Sulawesi waktu pelayaran di Makassar, kemudian Bali. Apalagi ya? Nggak ada saya yang paling jauh sih, karena ya itu tadi Indonesia, insya Allah saya masih kalah lah Kak Bambang sama Kak Rian mungkin. Lombok deh, Lombok. Iya benar. Kak Bambang sampai alhamdulillah sampai mendapatkan teman hidup ya Kak Bambang, mungkin dari Jawa Barat. Kemudian kaminya nih yang dapat teman hidup nih. Wah, orang bilang udah nih. Jadi ya yang namanya rezeki jodoh mau di tangan Tuhan. Jadi ya yang penting saya ngerasa sekali sama seperti Kak Bambang, saya mengucapkan terima kasih pada Pramuka, terutama saya lupa tadi awal harusnya mengucapkan terima kasih kepada pembina saya, kemudian pembina saya khususnya di Sanggau, seperti Kak Asep Gustian, kemudian ada orang-orang tua yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beliau juga menempa diri saya untuk ya mungkin sampai di sini gitu, sampai bisa bertemu dengan kakak-kakak, kemudian memberi saya ruang untuk terbang kemana-mana. Jadi kalau ditanyain habis dari kemana aja apa segala macam, saya dengan bangga mengatakan saya terbang nggak pernah pakai usaha saya pribadi gitu, karena memang kata dosen saya mengatakan saya anak pemerintah. Jadi memang selama ini Pramuka yang memang membawa saya terbang kemana-mana gitu. Kalaupun hari ini saya sudah mendapat ada rezeki sendiri atau bagaimana ya, memori-memori itu memang udah memori-memori itu terlintas lagi. Dulu saya pertama kali ini dari Pramuka gitu. Itu yang membuat manisnya di situ sih, letak manisnya di situ. Jika ada yang memang masih bisa saya ambil satu kenangannya ya di situ, seperti itu kok Kak Rian. Kalian mau cerita dikit nih, nambahin dikit, saya lupa tadi. Silakan Kak. Nah, saya waktu itu hampir mau off ya dari Pramuka itu SMP. Kenapa mau off? Karena waktu itu kita kan ada jambore nasional gitu kan. Nah, saya waktu itu salah satu anggota yang aktif juga, namun tidak berangkat di jambore nasional gitu kan. Ada rasa kecewa kepada pembina pada waktu itu gitu kan, dan terutama kepada diri saya sendiri, kenapa nggak bisa berangkat gitu kan. Nah, udahlah nggak usah ikut Pramuka gitu kan. Nah tapi saya tidak menyesali itu terlalu lama. Kemudian saya aktif lagi di Pramuka, dan ternyata Tuhan membalas itu 3 atau 4 tahun kemudian. Saya ikut Raimuna Nasional pada waktu itu. Nah tahun 2004 apa 2005 ya kalau tidak salah.
di Jogja di Prambanan, dan itu adalah Prambanan. pertama ya 2004. Prambanan, dan itu adalah pertama kali saya keluar dari Pulau Kalimantan, orang kampung yang baru nyebrang ke Pulau Jawa begitu. Nah, momen itu tidak terlupakan sampai sekarang karena saking senangnya. Jadi waktu itu kita berangkat pakai kapal dari Pontianak, kemudian ke Tanjung Mas ya, pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Saking senangnya, jadi dari Semarang sampai ke Jogja itu saya naik di atas truk gitu. Saya naik di atas truk sekaligus jaga barang waktu itu kan, jaga barang di atas, bawa tenda dan lain sebagainya, bawa perlengkapan kemah. Saya naik ke atas truk gitu kan, sampai ke Jogja. Saya istirahat sebentar gitu kan, istirahat sebentar, makan dan lain sebagainya, kemudian berangkat lagi ke Jogja. Sampai Jogja saya tetap di atas truk, dan ketika saya nyampe, wajah saya hitam semua. Ternyata itu karena polusi knalpot dan yang sebagainya kan, saya naik di atas truk gitu. Dan itu adalah momen yang sangat-sangat mengembirakan, walaupun wajah kita hitam. Dan juga 2 hari atau 3 hari di Jogja waktu itu kan, 2 minggu atau hampir 2 minggu ya di Jogja. 3 hari di Jogja karena cuaca dingin, mungkin adaptasi, saya demam pada waktu itu. Saya demam mungkin 2 hari 3 hari ya, saya demam, mungkin juga shock kali ya, maklum orang kampung baru pertama keluar ke Jawa, jadi demam, dan alhamdulillah 2 hari kemudian saya bisa sembuh. Nah, gitu mungkin cerita yang yang masih terekam di ingatan saya secara pribadi. Gitu Kak Rian. Oh, iya. Oh iya Kak Bambang, saya teringat juga kakak tadi bilang ke Kenya. Pernah kakak bercerita sama saya kalau nggak salah dulu kakak menemukan tanaman daun kesum Kak ya? Daun kesum, tapi kayaknya daun kesum, tapi karena secara daunnya kemudian batangnya sama gitu loh, dan kemudian baunya juga hampir sama, tapi nggak tahu itukah daun kesum atau tidak karena saya bukan jurusan biologi pada waktu itu, jadi mungkin mirip gitu loh. Ya, coba kakak kalau mau cobanya Kak, mau itu mirip atau kakak di sana di Kenya langsung masak bubur pedas Kak. Oh. Waktu itu kan ada momen momen masakan negara masing-masing ya, mungkin. Dan kakak bawa masakan tradisional pada waktu itu. Kakak hubungin ke dubes di Kenya, alhamdulillah waktu itu kooperatif sekali. Kakak bikin kolak pisang. Nah, bikin kolak pisang itu kakak sendiri yang bikinnya. Dan bahan-bahannya kakak telepon pada waktu itu duta besar Kenya. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga komunikasi masih baik dengan beliau. Beliau bawa stafnya itu bawa bahan-bahan buat kolak pisang gitu lah. Dan orang-orang Barat, kemudian orang-orang Arab, karena waktu itu kita RT atau RW-nya itu satu kelompok dengan orang-orang Arab dan orang-orang dari mana, Meksiko, kemudian orang Pakistan, kemudian dari Arab Saudi, kemudian dari mana lagi ya, Kenya juga iya. Jadi mereka merasakan itu, katanya enak, tapi bagi kakak biasa aja pada waktu itu. Ya biasa aja Kak, kakak udah sering Kak. Oke, kita lanjut Kak dengan pertanyaan berikutnya. Sekarang ini kakak-kakak sudah purna tugas dari Dewan Kerja. Ya pasti kakak sekarang sudah bekerja. Apa yang kakak rasakan dampak dari aktif ya kakak selama menjadi Dewan Kerja ataupun menjadi anggota Pramuka terhadap kinerja atau kerja kakak sekarang? Silakan, siapa? Kak Siti dulu ah. Kak Siti. Ya, Kak Siti. Karena yang banyak bekerja ini kan PMI, jadi PMI dulu yang itu. Iya. Garda depan juga ini Kak. Dengan kondisi sekarang. Ya, betul. Terima kasih ya atas pujiannya. Semoga status garda terdepan itu ada yang bisa ini ya. Saya sedikit terharu mendengar garda terdepan. Terima kasih. Sebenarnya sampai hari ini tadi mungkin sudah saya singgung bahwa ada impact, ada yang saya rasakan di dalam baik dari dunia kerja atau segala macam dari kehidupan hari-hari saya juga, terutama di dunia kerja. Saya ngerasa menjadi manusia yang nggak kolot-kolot banget gitu.
bahasanya begini, jika saya dihadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin dulunya begini, begitu, saya sudah ada, oh iya ya dulu terus terang sekali saya cerita sedikit, saya selalu menjadi Kak Udin sebagai salah satu yang saya ingat, beliau yang selalu saya ingat bahwa ini itunya beliau apa segala macam, saya selalu ingat, oh iya dulu di Kuarda seperti ini, oh dulu di Dewan Kerja seperti ini. Jadi sehingga pada saat saya sekarang di di dunia kerja, saya ngerasa nggak, itu tadi saya ngerasa nggak kolot-kolot banget ketika ada dihadapkan dengan hal yang seperti ini, ya kita sudah, oh iya kita sudah welcome, kita sudah terlatih, bahasanya saya itu sudah terlatih lah gitu, sudah terlatih. Kemudian itu sih secara emosional mungkin kita lebih tertata, kemudian nggak apa ya, terutama emosional saya sih Kak. Dulu memang mungkin teman-teman Dewan Kerja tahu bagaimana saya sempat dirancang oleh Kak Edi waktu Raimuna Nasional 2008 ya, 2008. Saya dirancang untuk pergi duluan tuh. Jadi itu pertama kalinya saya naik pesawat oleh Kak Edi waktu itu. Jadi peserta itu kan naik kapal ya kan? 2004. Hah? 2008 kan? Hah? Raimuna Nasional 2008 ya sih? Bukan nggak sih? 2009 ya? Pesawat 2008. Iya. Jadi waktu itu memang dirancang sama Kak Edi sama pengurus kuartir. Siti udah duluan aja gitu. Jadi memang emosional saya waktu itu masih agak itu. Jadi kita sempat pernah beberapa kali adu argumen apa segala macam sampai waktu persiapan Raimuna, memang emosional saya pada saat itu memang yang namanya orang itu kan yang namanya masih labil. Jadi memang sampai kayak udah Siti berangkat duluan aja, oleh almarhum disetujui. Kemudian Kak Udin juga ini ya udah saya berangkat duluan karena hanya untuk mengkeep saya untuk mengamankan saya dulu nih agar saya nggak gabung dengan peserta-peserta karena mungkin karena capek atau segala macam, emosional juga bisa terpancing. Jadi ya sudah saya berangkat duluan. Kemudian sampai sekarang saya sering bilang sama teman-teman saya di sini bahwa dulu emosional saya tidak seperti ini. Saya sekarang lebih tertata gitu. Saya lebih tertata, kemudian saya lebih bisa, oh ini yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya tinggalkan, seperti itu. Jadi memang ada dampak yang memang bisa mungkin kalau teman-teman saya di sini bilang begini, apa-apa pramuka. Ya karena memang itu gitu. Bukan karena tidak ada yang lain untuk saya sandingkan, tetapi ya memang itu yang saya rasakan. Kami di pramuka begini loh, kami pramuka begitu. Mungkin mereka lebih bosan kali apa-apa pramuka, tapi nggak apa-apa bagi saya, wajar aja karena memang ada yang membekas untuk kita jadikan pelajaran, seperti itu Kak Rian. Mungkin Kak Bambang lebih ini. Iya. Terima kasih Kak Rian. Kak Bambang, lanjutkan Kak Bambang. Nyambung dari Kak Siti tadi, sebenarnya tadi di awal sudah saya singgung juga apa manfaat yang didapat dari pramuka ketika memasuki dunia kerja. Itu sangat banyak sekali. Salah satunya tadi saya bilang bahwa dunia kerja saya pada waktu ini kan di staf ahli di DPD, kemudian di MPR, dan itu kan kerjanya anytime, tidak memandang waktu. Kadang kita rapat sampai jam 2, jam 3 pagi, dan pramuka sudah mengajarkan itu sejak kita SD, SMP, SMA gitu kan. Dan alhamdulillah kita menjadi terbiasa. Dan yang berikutnya yang mungkin menjadi juga karakter saya pada hari ini adalah saya tipikalnya orang yang tidak suka berkonflik ya, atau bisa sedapat mungkin itu menghindari konflik. Karena di pramuka juga kita diajarkan untuk bermusyawarah, bagaimana memecahkan masalah gitu kan, tanpa harus gontok-gontokan dan yang sebagainya. Dan itu yang saya rasakan sampai saat ini. Dan saya juga tipikalnya orang yang observer ya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu itu gali lebih dalam banyak informasi, kemudian kita analisis, kemudian baru kita putuskan. Dan itu nilai-nilai yang saya dapat dari gerakan pramuka, dan tentu karakter yang ada pada hari ini tidak terlepas juga dari peranan keluarga dan peranan lingkungan yang ada pada dari mulai SD sampai saat ini tentunya.
Mungkin itu Kak Rian. Oke. Nah Kak, pengalaman Kakak ini berdua sangat-sangat luar biasa. Bisakah Kakak memberikan ya saya memberikan motivasi buat adik-adik kita dari SD sampailah yang di perguruan tinggi, bahkan yang sekarang masih aktif di Dewan Kerja. Mungkin di sini pendapat Kakak ataupun saran Kakak bagaimana dalam menjalankan roda organisasi dan juga mengikuti melaksanakan kegiatan-kegiatan pramukaan. Bahwa karena tantangan kita yang seperti saya sampaikan di awal-awal adalah teknologi kita sekarang yang makin canggih, di mana ada positif dan negatifnya. Nah, kita di sini berpandangan teknologi ada negatifnya, seperti kecanduan dengan gadget dan lain-lain. Mungkin silakan untuk siapa lagi nih? Kak Bambang atau Kak Siti ini? Kak Siti aja Rian. Kak Bambang lagi Oke, lah. Kak Siti. Atau Kak Rian Kak aja Siti Kak lagi, Rian. ayo. Oh, Kak Rian, iya benar. Oh, kok saya jawab sendiri ya? Oke. Kak Siti, Rian silakan. juga kita perkenalkan juga ini Kak Rian sampai saat ini masih aktif di Pramuka. Beliau membina Iya. beberapa SD dan lihat saja pakaian pramukanya masih lengkap banget. Kalau saya udah nggak muat sama sekali baju pramuka lagi. Apa ya? Ya tadi kegiatan pramuka cuma datang pakaian biasa untuk sekedar mengobati rindu terhadap pramuka. Dan Kak Rian ini juga sudah memasuki ini lihat aja tuh ada apa? Ada pakai kopiah. Jadi sudah tidak lagi Kak Rian ini. Sama Kak, pakaian kita juga hampir nggak muat nih Kak. Oke, silakan Kak. Minta motivasinya untuk adik-adik kita. Oh ya tadi. Kak Siti. Oh ya Siti aja dulu ya. Karena masih adik-adik soalnya. Oh iya, benar juga. Iya. Motivasi untuk motivasi sih saya rasa umum aja sih, karena memang saya berharap karena saya sendiri pribadi nggak bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk adik-adik ataupun untuk teman-teman yang sekarang masih aktif dalam kepramukaan. Oh iya, karena sekarang saya ada di Andalan Cabang urusan penegakan dega Putri, tapi ya itu tadi saya ngerasa memang belum untuk membantu kinerja kuartir secara lebih baik, meskipun ada notabene sebagai Dewan Kerja, namun saya sudah sampaikan bahwa kayak yang sudah bekerja, apalagi kami yang memang kerjanya harus berjadwal, jadi otomatis jam dinas, jam piket segala macam memang harus menyesuaikan. Jadi saya di situ kendala saya sekarang. Jadi kenapa tidak bisa terlalu nggak bisa terlalu aktif, tidak bisa terlalu efektif untuk menemani teman-teman di Dewan Kerja, terutama sekali Dewan Kerja cabang di sini. Jadi pesan saya memang nggak ada yang perlu kita ragukan lagi di dunia kepramukaan, karena memang banyak sekali yang bertanya kenapa harus pramuka, kenapa harus di Dewan Kerja. Ya kami yang teman-teman kenal hari ini adalah orang-orang yang memang dibentuk dari pramuka. Kemudian nggak ada yang perlu saya sesali di situ, karena yang membuat diri kamu, diri Anda, diri teman-teman lebih baik itu diri kita sendiri gitu. Jadi lakuin aja gitu. Seperti quote saya barusan, bahwa lakuin aja apa yang bisa kalian lakukan selama kalian masih bisa, karena menyesal itu sangat nggak baik, nggak enak gitu. Kalau sudah kalian lakukan, terserah itu baik menurut pendapat orang atau tidak, itu sudah urusan mereka. Jadi yang penting kita
berikan dulu, kita usahakan dulu apa yang bisa kita lakukan. Jadi untuk teman-teman pramuka, nggak ada yang perlu kalian ragukan. Kemudian teman-teman dewan kerja, tetap 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 dalam komitmen kalian bahwa dewan kerja itu wadah untuk kalian berorganisasi yang baik. Tidak ada yang perlu kalian ragukan lagi. Kalian bisa belajar dari orang-orang dewasa di dalamnya. Minta satu pesan saya, minta solusi yang baik. Jangan sampai saya sempat sampai hari ini Kak Bambang adalah termasuk salah satu senior saya yang selalu menjadikan saya selalu cerita sama teman-teman, Kak Bambang ini gitu. Mungkin saya nggak percaya, saya selalu sebutkan senior saya yang memang menjadi inspirasi saya. Menjadi hari ini saya selalu, dulu kan Kak Bambang begini ya, dulu kan Kak Rian begini ya, atau yang lainnya. Saya selalu, apalagi terus terang almarhum Kak Warda, Kak Suryadi, ya terlepas dari, semoga beliau selalu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini yang salah satu, Bambang juga mengajarkan saya untuk, saya tuh satu pengalaman saya oleh Kak Bambang, saya diperkenalkan oleh satu orang, ntar saya ditinggalkan. Saya diamnya, aduh, saya harus ngomong apa ya? Saya harus, tapi di situ letak bagaimana beliau bicara dari hati beliau untuk membuat saya agar saya lebih tenang begitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Teman-teman harus tahu bahwa meminta pendapat dari orang yang lebih tua itu sangat penting. Apapun latar belakangnya, apapun entah satu pendapat atau tidak, kita harus dengar apa yang mereka bicarakan. Entah itu kalian sepaham atau tidak, ya jangan dijadikan kompromi lagi. Cukup kalian dengar yang bagus, kalian ambil, kemudian yang nggak sepaham ya sudah, itu sebagai dinamika kita. Jadi pesan saya untuk teman-teman, pertama, carilah orang senior atau orang yang kalian anggap ini gimana ya. Kalau saya pribadi tadi saya sudah sampaikan, kalau Kak Bambang itu sampai sekarang masih menjadi kakak, jadi senior, jadi mentor saya, yang memang saya sampai hari ini gaya bicara saya, gaya saya menyampaikan segala sesuatu, tenangnya beliau masih ini di dalam ini saya, dalam memimpin rapat segala macam, itu menjadi pelajaran yang berharga bagi saya. Jadi terima kasih, terutama Kak Bambang, terima kasih. Jadi saya sedikit agak-agak kalau ingat yang dulu-dulu. Jadi ada kerinduan yang memang akan kita rasakan gitu, Nah, kerinduan itu akan menjadi salah satu poin penting dari sekian banyak tadi yang kita perbincangkan. Kerinduan itu akan kita rasakan hari ini. Kenapa kita bisa bertemu di sini, kemudian nanti mungkin akan dipublikasikan oleh teman-teman yang lain, bahwa jangan menepis ke rindu yang nanti akan kita rasakan, bahwa saya rindu berorganisasi, saya rindu dengan dinamika yang dulu pernah saya jalankan begitu. Tidak akan pernah menyesal, saya rasa. Sekali lagi, jangan pernah mengabaikan senior atau orang-orang yang dulunya berdedikasi terhadap membangun diri Anda gitu, membangun diri kita. Ucapkanlah terima kasih. Makanya ketika almarhum Kak Suryadi meninggal, kenapa saya begitu terpukul, karena saya cerita sedikit, beberapa bulan yang lalu saya sempat terakhir terbang bersama beliau ke Jakarta. Itu salah satu kenapa suara beliau, semangat beliau, kemudian itu membuat saya kembali lagi seperti anak-anak yang dulu beliau perintah di Dewan Kerja, yang dulu beliau menggebu-gebu di markas gitu. Itu yang membuat saya pada saat mendengar beliau meninggal,
semua memori itu kembali lagi. Jadi semoga inilah yang bisa saya pesankan. Jangan sampai putus asa, jangan sampai ngerasa pramuka itu bukan wadah yang tepat untuk berorganisasi. Tidak, pramuka itu wadah yang sangat tepat untuk kita berorganisasi. Semoga bermanfaat. Mungkin bagi diri kita terutama, karena orang yang sukses itu bukan hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi bisa berguna untuk orang lain, seperti itu. Terima kasih, hanya itu Kak Rian, Kak Bambang. Bung ya dari Kak Siti. Biasanya kalau Kak Siti cerita begitu di depannya ada tisu nggak tuh? Terima kasih Kak Siti. Ini juga tidak terlepas dari kolaborasi kita bersama-sama pada waktu di Dewan Kerja. Tentu saya selaku Ketua Dewan Kerja pada waktu itu mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena apapun yang kita lakukan pada waktu itu benar-benar ikhlas, benar-benar tidak ada kepentingan apapun, hanya semata-mata untuk supaya kita ada kegiatan, supaya kita bisa melakukan kegiatan pramuka, hanya sebatas itu saja, tidak ada kepentingan apapun. Dan itu adalah sebuah kelebihan juga dari pramuka saya rasa. Dan dan itu tidak saya temukan ketika saya berorganisasi di organisasi lain ketika semasa kuliah atau sampai saat ini. Nah, sebenarnya untuk memberikan motivasi juga belum pas rasanya kita, karena saya pribadi juga masih miskin akan ilmu dan pengetahuan. Tentu ini bisa juga disebut dengan sharing saja ya, mungkin memberikan saran kepada adik-adik terutama dari mulai SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, dan kepada ibu-ibu atau mama atau kepada bapak-bapak yang sibuk atau susah memberikan pilihan kepada anak-anaknya ekskul mana yang akan dipilih. Saya rasa pramuka tidak pernah mengecewakan untuk menjadi solusi terhadap masalah-masalah kenakalan remaja pada saat ini, dan pramuka juga tidak pernah ketinggalan akan kemajuan dari teknologi itu sendiri. Buktinya di pramuka juga ada saka-saka atau satuan karya yang mampu memberikan kanalisasi bagi bakat atau minat peserta didik dari mulai SD, SMP. Ini kedengaran nggak ajannya dari situ? Rian, kedengaran ya? Iya. Ajannya kedengaran nggak ya, Rian atau Siti? Sayup-sayup aja Kak, sayup-sayup Kita aja. pause aja dulu ya, sampai ajan selesai ya Yan ya, Siti ya. Kita mute aja suaranya. Suara saya kedengaran nggak? Mohon maaf, hilang-hilang. Situasi di Kalimantan Barat, di Pontianak khususnya sedang hujan lebat. Oke Kak, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Harapan kita ke depannya. Yan, sebentar ajannya. Cek.
Oke, kita sambung dikit ya. Alhamdulillah ajannya udah selesai. Sebentar lagi kita mau sholat dan nyambung yang tadi ya, atau di Oh Siti iya Kak. jadi Pramuka sudah memberikan kanalisasi minat dan bakat dari peserta didik atau anak-anak. Jadi ada yang suka dengan wisata, ada saka pariwisata, kemudian ada yang suka dengan dunia dirgantara, ada dunia dirgantara, dan tentu kita juga berharap kita secara pribadi maupun pembina dan pelatih kita juga terus menerus melakukan pengembangan diri sesuai dengan kemajuan zaman, agar Pramuka tetap menjadi salah satu ekskul atau pilihan dari solusi terhadap masalah-masalah kemasyarakatan atau kebangsaan kita pada saat ini. Nah, berikutnya saya rasa bagi Dewan Kerja yang pada saat ini mengabdikan diri di Dewan Kerja, saya rasa tidak ada kata putus asa dalam melakukan pengembangan diri dan pengembangan organisasi, dan selama itu masih positif bimbingan orang dewasa, apa yang dikatakan oleh Dek Siti tadi ataupun Rian tadi benar bahwa orang dewasa selalu melakukan pembimbingan atau pembinaan kepada kita, dan beliau tidak pernah memberikan salah jalan dan lain sebagainya. Kalaupun ada salah itu semata-mata salah dia sebagai manusia tentunya. Tentu gerakan Pramuka terus-menerus berada di rel atau di rollnya, dan jangan lupa melakukan pengembangan diri. Kemajuan zaman tentunya semakin pesat, jadi Pramuka misalnya ada Dewan Kerja atau teman-teman Dewan Kerja atau kakak-kakak Dewan Kerja mulai memperbanyak kegiatan sosial, kemudian banyak melakukan kegiatan ekonomi, kemudian juga banyak melakukan inovasi teknologi pada zaman kekinian. Jadi kalau kita melihat Facebook itu diciptakan, kemudian Instagram diciptakan, itu kan dari hasil pertemanan dari beberapa orang yang mempunyai hobi yang sama atau mempunyai keinginan untuk berkembang bersama. Saya rasa itu modal itu sudah ada di gerakan Pramuka. Jadi tinggal lagi mencari titik temu apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan diri dan pengembangan masyarakat. Jadi kita hanya tidak stuck saja di Dewan Kerja mengelola sebuah kegiatan gerakan Pramuka, tetapi lebih banyak bermanfaat untuk kegiatan masyarakat maupun lingkungan dari sekitar kita tentunya. Serasa itu saja dari saya. Oh ya, dan jangan lupa meninggalkan kuliahnya dan terus berbakti kepada kedua orang tuanya dan sayangi pembina atau pelatihnya. Saya rasa itu saja, dan sebelum saya mengakhiri ini saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari mulai SD, saya ulangi lagi, kemudian SMP ada Bu Yanti, kemudian ada Pak Urai Iskandar, atau kakak-kakak yang lainnya, mohon maaf kalau tidak saya sebutkan, semata-mata saya lupa. Kemudian di SMA itu ada Kak Beni, kemudian ada siapa lagi ya, Kak Aan, ada Kak Azhar, kemudian ada Kak Andang, kemudian ada Kak Heru di SMA juga, kemudian teman-teman di SMA 3, kemudian di kuliah itu banyak sekali kakak-kakak senior yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian di tingkat nasional tentu teman-teman DKN dan Kak Sekjen, Kak Judianingsih, saya manggil beliau adalah Bunda karena kedekatan. Kemudian ada Kak Joko Morsito, beliau Kapus Diklatnas pada saat ini. Saya pernah tinggal di rumah beliau selama setahun kalau tidak salah. Jadi beliau punya rumah dinas dan saya bersama beliau dididik juga di situ selama 1 tahun. Saya manggil beliau adalah ayahanda. Sampai saat ini alhamdulillah masih terus berkomunikasi. Kemudian Kak Azrul Azwar tentunya juga pernah menjadi Kakwarnas. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf tentunya kalau misal dalam kesempatan ini ada salah-salah kata atau nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf tentunya, dan selamat berkarya buat Dek Siti dan Kak Rian. Terus semangat dan tentu jangan lupa jodohnya semakin dekat. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Bambang. Mohon maaf tadi sedikit miss dikarenakan penyampaian suara dari sana ke sini juga kurang baik. Maklum hujan lebat, seng-seng juga bernari-nari, ya. Dan juga tadi sempat gelap, lampunya juga padam. Ya. Oke, untuk teman-teman sekalian, itulah sedikit kisah
yang dapat disampaikan. Kalau kakak-kakak ingin share sama kakak-kakak ini, ada Kak Siti dan juga Kak Bambang, bisa langsung mengunjungi alamat Facebook jika ada. Nanti juga Kak Bambang bakalan buka konten Kak ya. Ya insya Allah nanti kita support kontennya Kak Bambang. Jangan lupa Jika untuk kita, Kak Kak. Siti, iya. Untuk Kak Siti silakan tinggalkan nama Facebooknya Oh iya, apa siap. sebutkan, jadi teman-teman pendengar juga bisa, apalagi mungkin mau sharing atau apa, dan juga Kak Bambang silakan Kak Siti. Kalau untuk Facebook biasa, nama biasa Yan, jadi nggak yang alay-alay lagi Yan. Dulu ada Siva, tapi Siva udah ketutup, tadi kita udah ngomong di depan ya. Sebelumnya kita udah Ya, video call kan. Jadi Facebook tetap Siti Fatimah, nggak ada nama-nama alay lagi. Kemudian Instagram masih di nama alay, di di Siva 2102. Ya di situ aja sih. Nggak ada tempat lain. Jadi saya memang kurang, saya gaptek Yan. Jadi saya malas lah hal-hal seperti itu ya Yan, Rian. nanti ada di deskripsi ya, saya tulis ya. Iya benar, oke. Silakan untuk Kak Bambang. Sosial media saya Facebook itu Bambang Hermansyah, karena saking banyaknya nama Bambang dan Hermansyah itu profilnya saya sampai saat ini belum ganti ya. Nama Bambang Hermansyah itu yang lagi ngipas-ngipas kerak telur kalau nggak salah itu kalau profilnya. Oh iya, benar. Kemudian yang kedua Kak, kalau Instagram nama saya apa ya, lupa lagi. Oke, nanti kakak Oh, Mbak kirim Herman pesan ke saya, Mbak akan Herman saya tulis di 88 kalau deskripsi. Instagram. Oke, itu aja Kak Rian. Oh ya, saya juga Ya, memberikan bukan memberikan, tetapi jika ada teman-teman Dewan Kerja, terutama Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat yang mau ikut atau mengadakan hal-hal semacam ini, sangat dipersilakan. Semoga Kak Siti atau Kak Rian dan saya tentu jika ada waktu dan kesempatan kita bisa sama-sama lagi seperti ini dengan tema dan orang-orang yang tentu menghadirkan cerita yang berbeda begitu. iya. Betul sekali Kak Bambang. Nanti insya Allah hal ini juga kita bakalan berkelanjutan. Apalagi sekarang jarak bukan jadi masalah. Terbukti dengan hari ini dan saya di Pontianak, Kak Sitinya masih di Sanggau, dan juga Kak Bambang di Jakarta. Kita bisa. Masih di Iya. Sanggau tuh apa tuh maksudnya Yan? Nanti kita bisa collab bersama Kak Bambang. Oh iya. Iya. Oke, Oke, sip. mungkin itu saja untuk hari ini. Nantikan meeting-meeting selanjutnya atau bincang-bincang kita. Adapun kita belum kasih nama nih, acara ini nanti akan jadi apa? Nah, kita akan pikirkan bersama. Bertiga inilah yang akan mikirkannya. Baik, siap. Saya teruntuk mewakil daripada Purna yang jadi materi ataupun narasumber pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas partisipasi bagi kawan-kawan yang menonton. Harapan kami, teruslah kalian berusaha, pantang menyerah, dan selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.